Zakia, saya dari English Department 4 atau TDI 4. Jadi tujuan video kali ini, saya ini memenuhi tugas dari Bapak Bahrul ini, yaitu matkul filsafat pendidikan. Membahas dunia dan pemikirannya. Nah, ini banyak macam pemikiran dan perspektif yang diperoleh dari beberapa banyak mindset orang. Nah, pemikiran atau perspektif itu pun tidak bisa kita tiba-tiba menyatakan bahwa pernyataan atau pemikiran tersebut itu salah. Akan tetapi, tergantung bagaimana kita itu menanggapinya dan menilainya. Karena kita itu sudah memiliki porsinya sendiri untuk berpikir secara bebas dan berperspektif ala kadarnya terhadap sesuatu. Dan kita sebagai sesama manusia harus saling mensupport dan membangun tentang perspektif masing-masing yang sudah ada. Terlepas dari itu semua, pemikiran itu bukan hanya perihal pemikiran yang umum saja, akan tetapi pemikiran ini juga perihal tentang keagamaan. Nah, membahas keagamaan ini mengingatkan saya kepada seorang putra dari Sang Kiai Haji Asy'ari dan Halimah, yaitu beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang terkenal akan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa, terutama dalam hal keagamaan. Nah, beliau tuh sangat menyukai ilmu pengetahuan, sehingga di usia mudanya beliau saja menghabiskan waktu hanya dengan menimba ilmu. Beliau juga melanjutkan karirnya di pesantren, hingga beliau itu bisa menciptakan pendidikan Islam, karya-karyanya yang sangat luar biasa. Tidak heran jika beliau itu disanjung, dipuji akan luasnya ilmu, wawasan, dan akhlakul karimah yang baik. Dimana juga beliau itu dilahirkan di lingkungan pesantren, jadi jati dirinya beliau itu sudah tertanam dan sudah terpengaruhi di lingkungan tersebut. Okay, go on to the next explanation. Jadi kita kan sebagai warga atau rakyat Indonesia itu juga harus mengetahui dan punya mengetahui biografi seorang ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang keluarga beliau. Nah, memiliki latar belakang hidup di lingkungan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di desa Gebang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon dan jatuh pada tanggal 21 Zulhijjah 1287 atau tepatnya pada tanggal 14 Februari 1817 Masehi. Yang paling hebatnya juga, beliau ini adalah salah satu pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama. Wah, sangat hebat ya teman-teman. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren. Dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diberi julukan dengan sebutan Hadratus Syekh, atau kita bisa mengartikannya dengan Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bunga, yaitu Ibnu Abdul Ar-Rahman, Ibnu Abdul Al-Aziz, Abdul Al-Fattah, Ibnu Maulana Ustaz dari Raden Ainil Yakin, atau juga disebut Sunan Giri. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga dipercaya sebagai keturunan dari keluarga seorang bangsawan. Ayahnya beliau bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang, dan juga seperti halnya ibunya, yaitu yang bernama Halimah. Beliau adalah seorang putri dari Kiai Haji Usman, yang tidak lain adalah seorang guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sewaktu mondok di pesantrennya. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga termasuk santri yang pandai, yang muasalnya juga dari pesantren, yang juga mondok di pesantrennya Kiai Haji Usman. Hingga akhirnya dengan kepandaian dan luasnya wawasan dari ayah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau itu diambil sebagai menantu dan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Halimah. Berhenti di situ saja, nenek moyangnya saja, yaitu Kiai Syihak adalah seorang pendiri pesantren Tabat Beras juga di Jombang.
Nah, dari semua itu tidak diragukan lagi bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki wawasan yang sangat luas, dan beliau itu adalah keturunan dari kiai-kiai. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Dan selama 5 tahun beliau itu diasuh oleh orang tuanya dan kakeknya di sebuah pesantren di Gebang. Nah, di pesantren inilah para santri-santri itu mengaplikasikan atau mengimplementasikan ajaran agama Islam yang sudah mereka dapat. Nah, dengan latar belakang beliau dari pesantren, jadi beliau itu tidak diragukan lagi tentang ilmu yang sangat luas, apalagi perihal keagamaan. Nah, juga di sisi lain itu mempengaruhi watak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sehingga beliau itu memiliki sifat kesederhanaan dan rajin belajar. Nah, di masa kecilnya beliau saja sudah banyak menghabiskan waktunya itu untuk menimba ilmu agama dari orang tuanya sendiri dan lingkungannya. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari berumur 6 tahun, ayahnya sudah mendirikan pesantren sendiri, pesantren keras yang terletak di sebelah selatan Jombang, yang berdiri tepatnya itu pada tahun 1876. Dan dari situlah timbul atau mempengaruhi diri Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membangun pesantren sendiri. Maka dari itu sangatlah jelas bahwa kehidupan di masa kecilnya beliau itu sudah mencakup lingkungan pesantren dan sangat berperan besar dalam membentuk watak-wataknya yang haus akan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kepeduliannya terhadap sesama dalam mengajarkan atau memberikan pelajaran ajaran agama. Haji Hasyim Asy'ari ini belajar di bawah bimbingan orang tuanya sendiri di pesantrennya sampai beliau itu berumur 13 tahun. Tidak hanya menimba ilmu kepada orang tuanya, tapi beliau juga sudah berani atau memberanikan diri menjadi seorang guru pengganti atau bisa disebut sebagai badan di pesantrennya. Nah, tidak hanya sampai di situ dalam menimba ilmu keagamaan, tapi beliau itu juga merantau atau melalang buana dari satu pesantren ke pesantren lainnya saat beliau berumur 15 tahun. Contohnya, seperti pesantren Sobah, Siwalan, Bunduran, Langitan Tuban, Demangan, Bangkalan, dan Sidoarjo. Nah, itulah beberapa pesantren yang pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari singgahi atau beliau pernah belajar keagamaan di sana. Dan selama mondok di pesantren Sidoarjo inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendapatkan perhatian lebih dari kiainya, yaitu Kiai Yakub. Hingga pada akhirnya beliau ini dijodohkan dengan putrinya yang bernama Khadijah pada tahun 1892 atau saat ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berumur 21 tahun. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ini menikah selama 7 kali pernikahan dan semua istri-istrinya itu adalah seorang keturunan Kiai. Istri kedua dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Nafisah. Beliau adalah putri dari Kiai Romli dari Kementerian. Dan yang ketiga itu adalah Nafikoh, putri dari Kiai Ilyas, yaitu pesantren Siwalan Madiun. Dan yang keempat itu adalah Masrurah, putri dari saudara Kiai Ilyas dan memimpin pesantren Kapujojong Kediri, dan istri-istri lainnya. Nah, dari latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah lingkungan pesantren dan istri-istri beliau adalah putri-putri dari Kiai, jadi beliau ingin mengimplementasikan atau melakukannya juga terhadap putra dan putri-putrinya. Apa yang beliau lakukan? Dari latar belakang lingkungan pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangatlah cerdas, dan ketika beliau menampakkan kecerdasannya itu sejak beliau berumur 13 tahun, dan beliau sudah bisa
mampu mempelajari dasar-dasar ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan hadis. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang ulama yang tidak pernah puas akan menimba ilmu. Jadi beliau ini selalu merasa kurang dan tidak pernah berpikir kalau beliau itu sudah hebat. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk kita ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, tidak selalu merasa puas, tapi selalu kurang dan selalu mempelajari atau menimba ilmu. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diketahui wafat pada tanggal 1 Ramadan 1366 atau 25 Juli tahun 1947 yang dikarenakan terjadinya tekanan tinggi terhadap beliau ketika beliau mendengar berita dari Jenderal Sudirman atau Bung Tomo yang menyatakan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman itu memenangkan pertempuran di Singosari Malang. Dan juga dari pertempuran tersebut itu mereka meminta perubahan atau terjadinya pertumpahan darah dari rakyat biasa. Dan itu membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkejut dan berfatal kepada serangan stroke yang menyebabkan meninggalnya beliau. Nah, selain menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, dengan kecerdasan dan luasnya wawasan beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak karya-karya. Yang saya ketahui itu ada 12 karya. Yang pertama itu adalah At-Tibyan fi An-Nah'an Maqta'a Al-Arham wa Al-Qarib wa Al-Ikhwan. Nah, itu kitab ini menjelaskan tentang perihal pentingnya memperkuat ikatan atau hubungan dalam bersilaturahmi dan bahaya ikatan ini ketika mereka mengabaikannya. Dan juga beberapa kitab-kitab ciptaan atau yang kedua kitab ciptaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Risalah fi Ta'qid al-Ard bil Mazhab al-Aminah al-Arba'ah, yaitu risalah mengenai atau memperkuat pegangan atas mazhab yang keempat. Yang ketiga adalah Miftahul Al-Falah, yaitu kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis nikah. Yang keempat adalah kitab Ta'lim Muta'alim yang menjelaskan atau menerangkan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan nikah dan perilaku orang yang menuntut ilmu, dan juga karya-karya lainnya. Pendidikan Islam itu bukan hanya perihal pemahaman terhadap pengetahuan, akan tetapi juga dalam membentuk Islam yang kamil, mana peserta didik itu dapat mengaktualisasikan hal-hal tersebut kepada kehidupannya sehari-hari atau in their daily activity, dan juga di mana mereka bisa merealisasikan agar dapat atau mampu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua penjelasan tujuan pendidikan Islam di atas, bukan berarti pendidikan ini tidak memperhatikan terhadap pendidikan jasmani, akal, dan ilmu pengetahuan sains. Akan tetapi pendidikan Islam ini lebih memfokuskan dan memperhatikan segi pendidikan akhlak, budi pekerti, dan seperti akhlak kita terhadap guru atau sama peserta didik. Perihal materi yang akan diajarkan dalam pendidikan Islam ini yaitu materi yang bisa membuat peserta didik mendekatkan diri lebih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam ilmu-ilmu fardhu ain, seperti ilmu tentang teologi, yaitu zat-zat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikih yang menjelaskan syarat-syarat hukum atau mengenang dalam suatu ibadah, dan tasawuf yang berhubungan dengan ketenangan hati. Itu membicarakan tentang metode pembelajaran pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ialah dengan menggunakan beberapa metode seperti tapi di situ juga melihat kondisi pendidik, peserta didik, dan materi yang akan disampaikan.
Contoh metode-metode tersebut adalah metode hafalan, metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan memberikan tugas. Dan juga metode hafalan ini bisa terjadi atau terimplementasikan secara mentasbihkan terlebih dahulu di depan sang pendidik atau di hadapan temannya yang diyakini kepintarannya. Tak luput dari itu semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menjelaskan pemikiran pendidikan Islamnya itu di kitabnya, yaitu Ta'lim Muta'alim, yang menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral yang menjadi sumber acuan pertama dalam berjalannya pendidikan Islam sendiri, di mana pendidik tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan yang bersifat umum, akan tetapi juga memperkenalkan budaya keislaman dan nilai-nilai agama yang sudah ada dalam arti penjelasan, seperti etika seorang pengajar, etika seorang pendidik atau guru, dan etika terhadap ilmu yang akan dipelajari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, itu adalah penjelasan dari biografi karya-karya dan pemikiran pendidikan Islam mempunyai ilmu pengetahuan yang bersifat umum, akan tetapi juga memperkenalkan budaya keislaman dan nilai-nilai agama yang sudah ada dalam arti penjelasan, seperti etika seorang pengajar, etika seorang pendidik atau guru, dan etika terhadap ilmu yang akan dipelajari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, itu adalah penjelasan dari biografi karya-karya dan pemikiran pendidikan Islam dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata yang salah ataupun pembahasan yang salah. Saya mohon maaf, dan semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar dan the watcher of his fire. That is all from me. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.